Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Kirana Yustanti dari jurusan Teknik Informatika semester 1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam video ini saya akan membahas tentang software. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, evolusi perkembangan, serta jenis-jenisnya. Nah, yang pertama yaitu pengertian software. Sebenarnya apa sih software itu? Jadi, software yaitu merupakan suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat. Dan karena wujudnya merupakan sengumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat dijalankan melalui suatu perintah. Secara singkat, software itu bisa dibilang sekumpulan data elektronik yang jelas-jelas karena merupakan suatu data kan, jadi tidak ada wujudnya dan tidak ada fisiknya kan, jadi tidak terlihat. Nah, karena itu merupakan data elektronik, jadi disimpan di dalam komputer. Nah, begitu. Lalu kita menuju ke evolusi perkembangan software. Nah, evolusi ini terbagi menjadi 4 era, dari era pertama hingga era keempat atau era masa kini. Nah, kita membahas dari era yang pertama atau era pioner. Nah, era pioner ini, di era ini software pada awalnya merupakan sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer, seperti pada gambar. Kemudian, pada era ini, proses-proses perkembangannya yaitu ada yang pertama, batch processing. Batch processing ini merupakan suatu model pengolahan data yang dengan menghimpun datanya terlebih dahulu. Kemudian datanya dikelompokkan dan kelompok yang berisi data itu disebut dengan batch. Yang kedua ada limited distribution. Limited distribution itu merupakan suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, yang ketiga ada customer software. Customer software yaitu softwarenya dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, setelah era yang pertama, kemudian kita menuju ke era yang kedua. Era yang kedua ini dinamakan dengan era stabil. Kenapa dinamakan era stabil? Karena pada era ini komputer sudah banyak digunakan dan terjangkau oleh kalangan industri dan perusahaan, yang tentunya membawa pengaruh terhadap perkembangan perangkat lunak. Nah, pada era ini, proses perkembangannya yaitu yang pertama ada multitasking dan multi-user. Nah, maksudnya di sini prosesnya diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Contohnya yaitu ada Linux. Kemudian yang kedua ada real-time system. Maksudnya yaitu sistemnya menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu tertentu, seperti pemesanan tiket online untuk pesawat. Kemudian yang ketiga ada program database. Program database sendiri merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Kemudian menuju ke era yang ketiga. Era ketiga ini dinamakan dengan era mikro. Pada era ini perangkat lunak atau software sudah harganya sudah terjangkau, sudah dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian di era ini perangkat lunaknya dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang menangani perangkat internal dan juga perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunaannya untuk keperluan tertentu. Nah, dalam era ini proses perkembangannya yaitu yang pertama ada embedded intelligence. Maksudnya suatu produk yang diberi tambahan intelligence biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya itu ada automobil, robot, dan peralatan diagnosis serum darah. Yang kedua ada low cost hardware. Nah, jadi di era ini harga hardware semakin rendah. Ini dikarenakan karena munculnya personal komputer atau PC.
Yang ketiga, ada consumer effect. Maksudnya adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Nah, software ini memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Nah, kita akhirnya menuju ke era modern atau era masa kini. Nah, di era saat ini perangkat lunak sudah dapat di mana-mana, tidak hanya di komputer. Bahkan peralatan seperti TV hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan software untuk mengatur operasi peralatan tersebut. Hebatnya lagi, setiap peralatan itu dapat saling terhubung, seperti dapat diatur melalui aplikasi. Nah, pada era ini, proses perkembangannya yaitu yang pertama ada expert system, yaitu prosesnya ada suatu penerapan AI atau Artificial Intelligence pada bidang-bidang tertentu. Contohnya seperti bidang kedokteran dan bidang komunikasi. Yang kedua prosesnya yaitu ada AI machine, yaitu suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot dan komputer catur. Nah, proses yang ketiga yaitu ada parallel arsitektur. Maksudnya yaitu pada proses ini memungkinkan proses kerja LAN paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Setelah kita membahas tentang era-era atau evolusi perkembangan software, kita menuju ke klasifikasi software dan jenis-jenisnya. Nah, software secara garis besar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi yaitu merupakan perangkat lunak atau software yang mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Contohnya ada Linux, Unix, dan Microsoft Windows. Nah, yang kedua yaitu ada program aplikasi siap pakai, yaitu suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Yaitu contohnya ada Microsoft Word, itu program untuk pengolahan kata. Kemudian untuk pengolahan angka ada Microsoft Excel. Kemudian untuk program pengolahan data ada Microsoft Access. Kemudian ada program pengolahan gambar ada Adobe Photoshop. Nah, program yang ketiga ada program bantu atau utility, yaitu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya ada Mozilla Firefox, antivirus, Winamp, dan lain-lain. Nah, klasifikasi software yang keempat ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri artinya yaitu suatu program yang berbentuk assemble, compiler, atau interpreter. Contohnya yaitu ada HTML, Java, PHP, dan lain-lain. Kemudian, software jika dibedakan menurut fungsi dan bentuknya terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama yaitu ada freeware. Freeware merupakan perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu. Yang kedua ada shareware. Shareware disebut juga dengan trialware. Maksudnya yaitu merupakan software uji coba yang diberikan secara gratis, akan tetapi fitur-fitur yang disediakan sangat terbatas. Nah, yang ketiga ada firmware. Firmware merupakan software yang tersimpan di ROM dan tidak dapat berubah walau tidak dialiri oleh listrik dan tidak dapat diubah tempat penyimpanannya di ROM. Yang keempat yaitu commercial software. Commercial software merupakan perangkat untuk tujuan komersil yang dapat dibeli kepada pendistribusi. Contohnya yaitu ada CorelDRAW, Adobe Photoshop, serta Microsoft Visual Basic NT. Commercial software sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Yang kelima ada free software. Free software merupakan software yang bebas untuk diutak-atik, baik itu bebas digunakan, disalin, dimodifikasi, dan diubah dengan beberapa keharusan yang dapat dimati oleh pengguna-pengguna berikutnya.
Yang keenam, ada open source software, yaitu software yang kode sumbernya untuk diubah, dipelajari, dan disebarluaskan karena sifatnya yaitu terbuka. Yang ketujuh ada malware. Malware merupakan software yang diciptakan untuk merusak sistem komputer. Kita biasanya mengenal dengan istilah virus komputer. Nah, jenis-jenis virusnya itu ada, yang pertama ada kuda Troya atau Trojan horse, kemudian perangkat iklan atau adware, kemudian cacing komputer, rootkit, kemudian ada perangkat jahat atau crimeware, dan perangkat lunak jahat lainnya. Nah, sekian video dari saya yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan software. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.